Assalamualaikum kelas 5A. Pagi ini Kamis 24 September 2020. Kita kembali belajar tematik mengenai muatan IPA. Judulnya tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, di sini kita akan belajar penyebab pernafasan kita yang sering terganggu. Pernapasan yaitu proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini alat-alat pernapasan pun dapat mengalami gangguan, dapat mengalami sakit apabila ia terkena zat racun dari udara, atau memang adanya bibit penyakit, atau memang bawaan dari lahir, yaitu karena fisik. Nah, biasanya bibit penyakit ini itu terjadi karena adanya udara yang kita hirup itu tidak sehat atau kotor, sehingga udara tersebut membawa bibit penyakit ke dalam tubuh kita yang lama-kelamaan akan menyebabkan jaringan-jaringan organ pernafasan sehingga terganggu. Nah, di sini ada 6 penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit, yaitu ada flu, ada tuberkulosis, ada flu burung, bronkitis, pneumonia, dan yang terakhir adalah tonsilitis. Sedangkan penyebab gangguan pernafasan karena pencemaran udara, karena kita sering berada di tempat udara yang kotor, misalnya sering berada di sekitar pembakaran sampah, atau rumah kita dekat dengan jalan raya, sehingga kita sering menghirup udara kotor dari asap sampah tadi, dari asap kendaraan, sehingga menimbulkan sakit asma, emfisema, dan yang ketiga yaitu kanker paru-paru. Nah, penyebab gangguan pernafasan ini juga ada karena fisik, yaitu kelainan organ pernafasan sejak lahir. Jadi, seseorang memerlukan alat bantu untuk bernafas. Baiklah, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, bibit penyakit yang pertama, penyebab gangguan pernafasan karena bibit penyakit itu yang pertama, penyakit yang ditimbulkan flu. Flu adalah sejenis virus yang masuk melalui udara yang cepat sekali menular. Nah, di sini gejala dari penyakit flu dapat kalian sering alami, yaitu sakit kepala, demam. Nah, di sini kita akan bahas. Nah, ini yang biasa kalian sering alami di rumah. Jika kalian flu, maka kalian akan mengalami gejala, yaitu sakit kepala, demam, hidung tersumbat, bahkan hidungnya sampai mengeluarkan lendir, badannya terasa letih, nafsu makan berkurang, dan penciuman pun akan berkurang karena adanya lendir di dalam hidung itu tadi. Nah, disinilah fungsi bulu-bulu hidung untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke hidung. Nah, tapi jika udaranya sudah terlalu kotor, maka rambut-rambut di bulu hidung tidak mampu menahannya, sehingga ada beberapa virus yang masuk ke dalam hidung, sehingga hidung berlendir. Nah, hidung berlendir itu dia berusaha untuk mengeluarkan si virus itu tadi. Maka karena adanya virus, tubuh kita pun ikut mengalami perubahan, sehingga adanya timbulnya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Nah, ketika bersin, dia berlendir. Nah, itu proses tubuh membantu kalian untuk mengeluarkan racunnya. Nah, yang kedua tadi yaitu tuberkulosis, atau biasa disingkat dengan TB. TB yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini biasanya penyakit TB ini menyerang organ paru-paru.
dia ditularkan dengan mudah melalui udara. Nah, TB di sini itu ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Nah, gejala penyakit TB ini, penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badannya lama-kelamaan akan turun secara drastis. Nah, pengobatan penyakit ini biasa dilakukan dengan minum obat sesuai resep secara teratur. Itu tadi TB. Ibu tulis dulu. TB atau tuberkulosis itu biasanya berkeringat di malam hari. Terus dia demam, nafasnya terengah-engah seperti asma. Nah, maka ketika nafasnya terengah-engah itu dia akan mudah merasakan letih. Nah, untuk mengetahui seseorang terkena TB itu ketika dia memeriksakan diri ke dokter. Biasanya dia melakukan ronsen paru-paru. Nah, ketika dilihat di paru-parunya ada bintil-bintil hitam yang disebabkan oleh virus-virus mikrobakterium itu tadi yang masuk ke dalam organ jaringan parunya, sehingga paru-parunya mengalami kerusakan jaringan. Nah, yang ketiga yaitu kita lihat ada flu burung. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit. Nah, flu burung di sini itu disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas, yaitu hewan ternak. Nah, tetapi virus ini mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Nah, dari virus unggas, dia ini virus unggas menularkan ke hewan ternak kita. Ketika kita berinteraksi dengan hewan ternak, maka virus itu akan kembali menyerang kita, sehingga penyakit ini bisa tergolong berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Nah, gejala yang dialami oleh orang yang mengalami flu burung hampir sama dengan flu pada umumnya. Dia akan merasakan sakit kepala, dia akan merasakan demam, badannya akan terasa nyeri-nyeri. Nah, tetapi apabila flu itu dapat diobati. Sedangkan flu burung ini agak susah penanganannya, sehingga seseorang yang terkena flu burung itu harus diisolasi, harus disendirikan, dan harus mendapatkan perawatan medis yang cukup. Nah, selanjutnya kita ke bronkitis. Bronkitis ini juga penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, bronkitis ini disebabkan oleh virus juga. Infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala dari bronkitis yaitu batuknya berdahak. Nah, batuk berdahak di sini berbeda dengan batuk berdahak kebanyakan yang disebabkan oleh flu tadi. Batuk berdahaknya akan lebih lama dari biasanya. Nah, di sini dahaknya pun warnanya berbeda dengan batuk pada umumnya. Nah, setelah dia batuk berdahak, dia akan demam. Karena batuk berdahaknya tidak sembuh-sembuh, dia mengalami demam. Setelah itu sudah dia mengalami demam, dia akan mengalami sesak nafas. Nah, gejalanya hampir sama dengan TB tadi. Tapi kalau TB itu menyerang paru-parunya, kalau bronkitis dia menyerang organ-organ yang berada di dalam jaringan paru-paru, yaitu bronkusnya. Nah, kita lanjut. Nah, pengobatan bronkitis ini dapat dilakukan dengan minum obat secara teratur
istirahat yang cukup, serta makan makanan yang sehat dan bergizi. Berikutnya yaitu pneumoniae. Pneumoniae adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi dari bakteri. Nah, pneumoniae ini adalah penyakit yang sama yang berada di paru-paru. Kalau TB tadi berada di paru-parunya benar, kalau bronkitis itu pada jaringan paru-parunya di bronkus. Nah, sekarang kita berada di jaringan-jaringan bronkus tadi yang bernama alveolus. Kan sebelumnya kalian tuh sudah lihat tuh organ paru-paru manusia. Nah, di situ dapat kalian lihat nanti adanya paru-paru, adanya bronkus, dan adanya alveolus. Nah, penyakit pneumonia ini biasanya disebabkan karena infeksi bakteri yang bakterinya sama dengan nama penyakitnya. Nah, atau virus dan jamur. Gejalanya hampir sama dengan bronkitis, tapi di sini pneumonia ini batuk berdahaknya apabila sudah berlanjut karena terus-terusan dia mengalami batuk berdahak, sehingga dia akan mengalami batuk berdarah. Nah, bukan dahak lagi yang keluar, tapi kalau pneumonia itu sudah berdarah batuknya. Terus dia akan mengalami sesak nafas, nyeri pada dadanya. Nah, dan yang terakhir dia akan mengalami demam tinggi. Nah, pneumonia ini pengobatannya dapat dilakukan dengan minum obat yang sudah diresepkan oleh dokter secara teratur. Nah, berikutnya yang terakhir, penyakit gangguan pernafasan yang disebabkan oleh bibit penyakit yaitu tonsilitis atau biasa dikenal dengan amandel, yaitu peradangan yang terjadi pada saluran tenggorokan yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya yaitu membesarnya tonsil. Tonsil itu dapat kalian lihat apabila kalian membuka mulut kalian, maka di ujung bagian atas itu akan kalian lihat ada dua benjolan-benjolan. Nah, itulah yang disebut dengan tonsil. Apabila dia meradang, maka itulah yang disebabkan dengan amandel. Nah, biasanya akan timbul rasa sakit, dan selain itu muncul selaput putih di sekitarnya. Nah, jika kalian sering minum es yang terlalu sering, maka tonsil akan meradang dan membesar sehingga kalian susah menelan makanan. Nah, di sini pengobatan tonsil itu juga harus mendapatkan resep dari dokter dan harus mengonsumsi makanan dan minuman yang baik. Nah, selanjutnya kita ke penyebab gangguan pernafasan karena pencemaran udara. Yang pertama yaitu asma. Nah, asma ini adalah penyumbatan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau kelelahan. Nah, gejala dari penyakit asma ini, dadanya akan terasa sesak, dia akan batuk dengan tidak berdahak, dia akan batuk kering asma ini. Setelah itu nafasnya akan terasa berat, dia menghirup oksigen akan terasa berat. Karena asma itu penyempitan paru-paru. Nah, pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Inhaler
Inhaler itu alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan resep dokter. Biasanya inhaler ini dihirup melalui mulut. Dia seperti alat tekan yang berwarna putih. Nah, biasanya orang-orang yang menderita asma akan sering membawanya ke mana-mana. Berikutnya lanjut kita ke emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala dari emfisema ini, penderita akan mengalami sesak nafas. Nah, yang pertama dia akan mengalami sesak nafas juga. Nah, sesak nafasnya orang emfisema itu akan terasa begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam jaringan alveolus dan tidak memaksimalkan pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema ini disebabkan oleh polusi udara atau zat-zat berbahaya yang dikeluarkan oleh perokok. Nah, orang yang tidak merokok akan lebih berbahaya daripada orang yang merokok jika terkena asapnya. Orang yang perokok itu disebut perokok aktif. Orang yang sering menghirup asap rokok yang berada di sekitar orang perokok itu disebut perokok pasif. Nah, itu tadi gejalanya. Maka pengobatan penyakit emfisema harus dilakukan dengan minum obat secara teratur dengan resep dokter. Nah, dia juga harus menghindari asap rokok. Bukan hanya asap rokok, tapi dia juga harus menghindari asap dari pembakaran sampah. Dia harus juga menjaga pola hidup sehat, seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir yaitu kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru di sini adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala dari penyakit kanker paru-paru yaitu batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdahak, berat badan menurun, dan nyeri dada. Dia akan mengalami batuk secara terus-menerus hingga mengeluarkan darah. Terus yang kedua itu berat badannya akan menurun. Lama-kelamaan dia akan mengalami penurunan berat badan yang drastis. Dari semulanya dia memiliki badan yang berisi, karena dia terkena kanker paru-paru, maka akan terlihat badannya lebih mengecil atau mengurus. Dan yang ketiga yaitu nyeri dada. Nah, kanker paru-paru ini harus mendapat penanganan dan kemoterapi atau radioterapi dari dokter. Nah, yang terakhir yaitu tadi gangguan pernafasan disebabkan oleh fisik. Nah, karena disebabkan oleh fisik, itu kelainan yang dibawa sejak lahir, bukan karena adanya pengaruh zat-zat racun dari udara, bukan karena adanya pengaruh udara yang kotor, tapi memang adanya kelainan organ pernafasannya sejak lahir. Jadi dia selalu memerlukan alat bantu. Dia memerlukan tabung oksigen untuk membantu pernafasannya agar berjalan normal. Baiklah, kelas 5A, itu tadi penjelasan mengenai gangguan pernafasan pada manusia. Selamat pagi, assalamualaikum.